terus aku ditanya, "Menurut Teh Meli kita bisa nggak sih kayak Korea?" Gitu. Aku tegas bilang nggak bisa. Teh, kalau nanti sudah duduk di Senayan nih, masih nyanyi lagi nggak? Intinya singkatnya aku cuman bisa bilang, "Tenang, sekarang ada gue," gitu. Kalau mau ya orang Oke. Emangnya Teh Meli pernah nih dari 600 karya itu ada bermasalah atau bersentuhan dengan hukum? Halo Tribuners, kembali bersama saya Daniel Damanik pada program Mata Lokal Memilih Tribun Jabar. Di studio Tribun Jabar telah hadir seorang musisi yang cukup legendaris di Indonesia dan karya-karyanya sudah ratusan, yaitu Teh Meli Guslow. Halo Teh, apa Halo kabarnya? Daniel, alhamdulillah Sehat kabar ya? baik. Sehat Sehat, alhamdulillah. oke. Baik, eh, semua mungkin udah tahu ya siapa sosok Meli Guslow ya. Sampai saya pun waktu Teh Meli baru-baru berkarya mungkin saya belum lahir atau gimana, Belum dan lahir pasti ya. karya-karyanya booming ya, karya-karyanya booming. Ada apa dengan cinta, dan yang sangat-sangat melekat pada orang-orang itu adalah lagu Bunda ya. Ibu Bunda. Sempat nggak sih ada julukan Bunda Meli ya? Kebanyakan sih orang manggilnya Teteh Panggil sih. Teteh ya? Mm-mm. Oke. Baik, apalagi baru 22 Desember kemarin Hari Hari Ibu ya. Ibu, iya. Itu akan sama Teh Rosa juga ada collab ya Collab, Pak. kemarin ya. Oke, Teh, saya mau ke poin-poinnya aja deh. Ya. Teh Meli ini salah satu seniman yang akan terjun ke politik, khususnya untuk di Februari 2024 nanti, yang sepertinya serius banget gitu. Untuk Ya, harus serius dong. serius banget ya, sangat-sangat serius. Ada yang terlihat hanya gimmick ya, ada yang ini benar-benar serius, karena apalagi yang dibahas adalah tentang hak kekayaan intelektual, tentang hukum, mendorong anak-anak muda untuk kreatif. Nah, sejak kapan sih Teh untuk memulai untuk fokus pada urusan-urusan hukum ini? Kalau untuk haki, aku kebetulan tahun 2011 aku didaulat menjadi duta haki. 2011. 2011. Jadi aku banyak berbincang-bincang dengan ke sekolah-sekolah, ke SMA, ke kampus-kampus gitu untuk mensosialisasikan haki itu apa gitu. Karena memang zaman berganti zaman itu akhirnya kita akan lekat dengan IP ya, intellectual property, yang usaha haki dan lain sebagainya. Jadi mau nggak mau hal itu akan melekat juga di dalam kehidupan kita, masyarakat pada umumnya, khususnya saya sebagai komposer, sebagai seniman gitu. Oke, berarti semakin fokus itu sekitar 13 tahun yang lalu 13 tahun yang lalu. Ya, mungkin ini 13 tahun yang lalu tuh aku mensosialisasikan, tapi terus kemudian memperjuangkan hal itu menjadi lebih baik karena banyak, terutama 2 tahun terakhir ini ada beberapa dari kita yang kemudian berbeda pendapat, berbeda pandangan, sehingga korps aku sebagai seniman tuh agak terpecah gitu, agak terpecah. Ada yang ikut pemahaman A, ada ikut pemahaman B. Dalam arti aku nggak menyalahkan siapapun, tapi aku pengen semua ini kedepannya akan menjadi baik-baik aja, karena ini adalah mata pencaharian kita, ini juga income Indonesia yang cukup besar juga melalui royalti kita yang selalu otomatis dipotong pajaknya. Jadi aku pengen ini akan berjalan baik, mengingat aku juga sebagai komposer aku punya 600 lagu lebih. Tapi selama ini kan kalau misalnya aku mau KPR atau mau leasing, itu nggak bisa jadi agunan si 600 lagu itu. Jadi artinya karya yang aku buat dari hati, dari pemikiran yang dalam, itu belum di negeri ini belum bisa menjadi aset gitu. Nah, aku khawatir kalau misalnya aku nggak ada, hal ini belum aku perjuangkan, sayang untuk anak cucu aku nantinya gitu. Sementara aku pengennya ya semua karya-karya aku ini ya bisa berguna juga untuk anak cucu dan juga untuk negeri ini, karena kan seperti tadi aku bilang, semua karya yang kita hasilkan ini terkait dengan pajak juga. Artinya ini menjadi income yang besar juga untuk sebuah negara gitu. Oke, baik Teh. Mungkin ini suatu pertanyaan yang mungkin sangat klasik ya. Seorang penyanyi, seorang vokalis
masuk ke terjun dalam dunia politik, emang kurang vokal atau ada yang hal-hal yang masih tertahan selama ini, selama puluhan tahun Teh Meli berkarya dalam industri musik ini? Aku rasa kalau masalah vokal kita ini sebenarnya bisa vokal banget ya, karena kan kita punya fans Iya. gitu, kita punya pengikut yang setia. Jadi kalau kita ngomong A tuh Akan penetrasi ke dalam mengikut. masyarakatnya tuh lebih cepat Lebih cepat. daripada yang bukan public figure gitu. Tapi seperti aku bilang tadi, aku nih agak mundur ke belakang guys. Iya. Di samping aku memperjuangkan tentang hak cipta, aku juga memperjuangkan tentang kehidupan seniman-seniman yang mana kita kalau udah nggak produktif, udah nggak punya penghasilan, royalti udah nggak berjalan lagi, berjalan juga sedikit, terus kita sakit, Iya. kita apa tuh nggak ada jaminan, kita kan nggak punya gaji tetap, kita nggak punya pensiun. Iya. Padahal kita menghasilkan penghasilan yang besar juga untuk negeri ini gitu. Nah itu aku perjuangkan juga sama komunitas aku, dan pengennya semua lebih baik dan ada payung hukumnya gitu. Nah aku rasa memang hal yang paling tepat, langkah yang paling tepat ya aku harus masuk legislatif gitu, sehingga apa nanti kebijakan atau apapun yang aku buat itu ada basicnya gitu. Oke, baik. Sempat belajar khusus tentang hukum atau memang basic dari pendidikan? Kalau belajar hukum secara formal enggak sih ya, cuman ya karena aku pernah jadi duta haki juga, jadi aku waktu itu diajarin bener-bener spesial kelas gitu ya, untuk mengetahui bahwa memang sebenarnya dalam kehidupan ini banyak hal yang bisa menjadi IP gitu, dan kadang-kadang kita mengabaikan hal itu. Jadi aku sekarang ketika aku terjun ke dapil-dapil pun, terutama aku ketemu dengan komunitas-komunitas, dengan Gen Z, dengan generasi milenial, aku selalu tekankan bahwa sekarang itu platform banyak, aplikasi banyak, tapi kita mempergunakannya untuk ngejudge orang, untuk ngebully orang, untuk ngehina orang. Nah, aku pengennya tuh aplikasi-aplikasi yang ada sekarang yang notabene gratis lah kalau kita pakai itu untuk promosi, untuk berdagang dan lain sebagainya, itu siapa tahu banyak anak Indonesia yang terus memiliki IP di bidang yang bagus gitu. Misalnya ada penemu tutup botol ini gitu ya. Ini kan bagus ya. Terus di research, terus nanti ya ada IP-nya, itu juga buat penghasilan negara juga. Daripada kita cuma sekedar jadi netizen yang cuman ngejulit ya. Komen gitu. Dipergunakanlah platform itu, aplikasi itu sebaik-baiknya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Ibu-ibu juga misalnya, ibu-ibu di rumah, saya mah suaminya kerja, saya paling jam 9, jam 8 masak, habis itu nunggu anak pulang sekolah, udah selesai. Sekarang bisa menjadi influencer gitu, kalau misalnya mau dan paham. Jadi sebenarnya untuk mengetahui hukum dan melek tentang hak cipta nggak harus selalu sekolah hukum, itu udah ada bidangnya sendiri. Tapi kita juga sadar banget bahwa apa yang ada sekarang itu sangat memudahkan kita untuk menjadi apa aja gitu. Itu juga bisa dicapai oleh semua orang gitu, nggak harus sekolah akademis selalu. Baik Teh, itu tadi berbicara tentang hukum ya, yang ternyata dipelajari secara mengalir ya, Iya, secara mengalir, secara pengalaman, melalui pengalaman yang Teh Meli rasakan ya, terkait dengan karya seni secara khususnya. Nah, untuk terjun ke dunia politik ini sendiri Teh, apakah ini baru memantapkan diri ini di tahun 2023 atau mungkin beberapa tahun yang lalu sudah melirik-lirik nih? Kalau baru terjunnya memang baru aku, tapi aku udah biasa berorganisasi. Aku dulu juga sempat menjadi ketua GAS, Gabungan Artis Seniman Sunda, yang itu gerakannya adalah sosial untuk untuk seniman-seniman yang sudah tidak produktif, yang membutuhkan bantuan gitu. Terus aku juga aktif di pergerakan Palestina. Jadi kalau berorganisasi aku udah biasa. Tapi kalau terjun ke politik baru sekarang, karena aku rasa memang harus ada di dalam legislatif, sehingga kita suaranya lebih terakomodir dan ada payung hukumnya. Oke. Teh Meli paling rasanya ya kelihatan dari beberapa kali pertemuan gitu ya, beberapa kali kampanye, sangat nggak suka tuh kalau bagian seni, orang-orang seni itu
dipandang sebelah mata Hmm. untuk terjun ke dunia politik ini. Sekeras itu seorang Melly Goeslaw untuk apa ya, mematahkan bahwa seniman itu juga berhak. Ya, aku ngerasa banyak sekali orang yang menganggap seni itu adalah hiburan Ya. saja gitu. Hmm. Jadi dunia politik juga kadang memakai kami gitu untuk menghimpun massa. Jadi kalau sebelum capresnya datang, dangdutan dulu, ini dulu gitu apa gitu. Hanya sebatas itu ya Teh. Terus ya kita jadi hiburan. Kadang-kadang kita masuk ke atau datang ke pernikahan atau ke ulang tahun, pasti kalau ada penyanyi, ada Teh Melly nyanyi apa ya, kita ditodong nyanyi. Gratis lagi ya? Gratis. Bukan gratisnya yang aku agak miris itu, cuman karena ya kita tuh dianggapnya memang insan yang memang cuman penghibur aja, terus mungkin yang lebih parahnya lagi dianggap bodoh gitu karena cuma bisa nyanyi doang, cuma bisa goyang doang gitu. Yang padahal kalau misalnya mau jujur juga banyak kok politikus yang berasal dari seniman yang berhasil dan juga mumpuni di DPR dan lumayan diperhitungkan. Contohnya Desi Ratnasari, Nurul Arifin, Rahel Mariam kalau dari Gerindra gitu. Jadi sebenarnya sama lah, kita juga manusia gitu, punya hak yang sama juga sebagai warga negara. Oke, ini Teh Melly ini ya, Tribuners akan menjadi salah satu seniman yang akan lebih vokal lagi ya Teh. Insya Allah. Untuk memperjuangkan khususnya dalam dunia industri kreatif ya. Industri kreatif. Allah. Teh, saya penasaran dengan slogan dari Teh Melly, kalem aya urang. Ya. Emang kenapa Teh gitu? Emang ada apa gitu? Ya. Apa yang menjadi kerisauan dari Melly Goeslaw? Caleg itu kan maksudnya legislatif itu kan perwakilan dari masyarakat kan. Jadi kalau istilahnya kalau misalnya keluh kesah dari pil dari semua masyarakat, dari semua warga yang aku temui itu kan ada yang sampah lah atau apalah, lahan pekerjaan segala macam. Ya intinya singkatnya aku cuma bisa bilang tenang, sekarang ada gue gitu. Kalau mau orang, tetapi orang dalam arti orang di sini kan, kalau orang Sunda kan orang bukan berarti saya, tapi orang. Ada kita, kelompok ya, ada kita. Iya, ada kita tuh ya, kita yang nanti bukan akan hanya individu legislatif. Makanya aku selalu bilang bukan cuma hati-hati memilih capres cawapres ya, tapi juga hati-hati memilih caleg, karena justru caleg ini yang nanti akan menjadi kepanjangan dari suara-suara warga, suara-suara masyarakat, dan kepanjangan dari keluh kesah mereka yang nanti kemudian disampaikan di dalam gitu. Baik, Teh Melly Goeslaw dari Partai Gerindra. Untuk Dapil 1 Jabar 1 mencangkup Bandung dan Cimahi. Kota Bandung dan Kota Cimahi. Iya. Ya, nomor urut berapa? Nomor urut 1. Nomor urut 1 untuk DPR RI ya. DPR. Berarti jika terpilih nanti akan di Senayan, seperti itu. Insya Allah. Nah, tentunya Teh Melly dari sebelum diberlakukannya boleh kampanye, masih proses sosialisasi sampai saat ini sudah banyak calon anggota legislatif yang melakukan kampanye. Apa Teh yang sudah diserap, yang sudah dicatat oleh Melly Goeslaw dari lapangan? Rata-rata sih semua pengen mencapai kehidupan yang lebih baik ya. Kalau misalnya levelnya A ya pengen jadi C, pengen jadi D, pengen jadi E gitu. Rata-rata semua itulah dengan kasus yang berbeda-beda di semua dapil. Tapi kalau saya, karena sepanjang kampanye ini saya lebih banyak bertemu dengan komunitas Gen Z, komunitas motor, komunitas kopi, komunitas-komunitas yang ada kaitannya dengan industri kreatif. Yang aku lihat sih Bandung tuh, Jabar, Bandung khususnya kreatif banget gitu. Jadi banyak sekali kreativitas yang terlahir dari anak-anak muda yang menurut aku itu bisa menjadi lahan pekerjaan yang lebih luas lagi, yang nanti in return di ujung cerita ya itu ya menjadikan kehidupan yang lebih baik tadi, yang seperti yang diinginkan oleh semua warga gitu. Nah, baik Teh. Puluhan tahun di industri seni ya, pasti sudah banyak fans ya, sangat-sangat banyak. Fans-fansnya juga ya sudah sangat melekat lah sosok Melly Goeslaw, dan dengan suaranya, dengan karyanya yang 600 lebih itu Teh. Ada nggak sih dari fans itu yang, Teh kalau nanti sudah duduk di Senayan nih, masih nyanyi lagi nggak?
Kalau pro dan kontra pasti ada ya. Hmm. Aku maju maupun gak maju pasti ada aja yang benci, ada aja yang Iya. suka, ada aja yang militan gitu. Hmm. Tapi kan kita nggak bisa berhenti di situ. Kita harus ada apa namanya, apa yang mau dinomorsatukan, yang prioritas. Iya. Ya prioritas aku dalam perjuangan ini ya ingin memperjuangkan itu yang nanti kemudian akan dinikmati oleh anak cucu kita nanti gitu. Oke. Terus masalah masih nyanyi atau enggak nantinya ya pastinya masih nyanyi karena Hmm. aku juga terjun ke politik ya awalnya dari sebagai seorang penyanyi, orang percaya kepada aku, melihat aku juga karena Melly Goeslaw sebagai ini. Jadi itu hal yang nggak akan mungkin aku tinggalkan, tapi Oke. ada prioritasnya. Mungkin prioritas utamanya nanti ya sebagai legislatif gitu. Oke, berarti masyarakat Tribuners ini tidak akan kehilangan karya-karya Enggak lah. Melly Goeslaw ya? Apalagi kalau bikin lagu bisa di mana aja. Bisa di mana aja. Dan masih nih Teh? Masih. Masih ya? Masih. Masih terus ya? Dan sering berkolaborasi dengan artis-artis Iya, yang... masih bikin lagu buat penyanyi-penyanyi yang sekarang juga masih. Oke, baik. Teh Melly, dari keseriusan dari sosok Melly Goeslaw dalam memperjuangkan hukum dan menuntut anak-anak muda supaya ayo melek akan hukum dan ayo tentang haki ya. Emangnya Teh Melly pernah nih dari 600 karya itu ada bermasalah atau bersentuhan dengan hukum? Kalau bersentuhan dengan hukum enggak, tapi kalau pengalaman bahwa aku pernah mempunyai lagu yang tidak under publishing pernah. Lagu Menghitung Hari aku tuh dulu jual putus gitu. Jual putus, jadi waktu lagunya meledak aku nggak dapet apa-apa lagi. Nggak dapet apa-apa lagi sama sekali. Jadi dari pengalaman itu kan jadi akhirnya aku tahu, oh ini harus begini, ini harus begini. Akhirnya setelah masuk publishing baru terhitung dari semenjak aku masuk publishing itu baru dapat royalti dari lagu tersebut gitu. Jadi hal-hal itu juga yang anak-anak sekarang apalagi anak-anak indie yang agak alergi dengan namanya publishing dan lain sebagainya tuh aku suka menekankan bahwa ini terbaik dari yang ada gitu. Memang kita harus di bawah lindungan publishing. Terus ada LMK gitu yang nantinya akan melindungi karya-karya cipta kita juga, yang mana secara kinerja pastinya belum sempurna, dan insya Allah calon-calon legislatif yang memang berasal dari seniman nanti masuk ke sana bisa memperbaikinya lebih sempurna lagi. Oke, baik. Kita beralih nih Teh ke masalah komunitas Sobat Biru Langit. Itu apa Teh? Sobat Biru Langit ini komunitas atau kumpulan besti-bestinya Prabowo Gibran yang non partai. Jadi mereka itu tidak ada yang nyalek, mereka tidak ada yang punya kepentingan khusus untuk berpolitik. Mereka murni anak-anak Gen Z, nggak punya KTA ya? Nggak punya. Anak-anak Gen Z dan anak-anak milenial yang ingin melihat gitu Indonesia emas nanti. Indonesia emas yang bukan berarti diduduki oleh kaum muda, bukan gitu. Tapinya semua industri kreatif dan apapun yang dilakukan oleh bangsa kita ini akan lebih bagus lagi nanti di Indonesia emas. Ini mereka yang benar-benar mengharapkan itu besar banget. Jadi mereka benar-benar berjuangnya ya nggak ada kepentingan khusus. Yang udah gue nyalek gitu, gue pengen menang apa gitu. Mereka murni benar-benar memperjuangkan untuk kemenangan Prabowo dan Gibran. Oke, berarti ada wadahnya ya, wadah yang non partai ya? Non partai. Non partai. Oke, baik. Teh Melly ini juga sangat-sangat optimis ya, sangat-sangat optimis terkait dengan karya-karya anak Indonesia, musik-musik Indonesia, perfilman Indonesia itu bisa seperti Korea, drakor dan K-pop. Iya, aku pernah diajak diskusi oleh salah satu politikus, terus aku ditanya, menurut Teh Melly kita bisa nggak sih kayak Korea gitu? Aku tegas bilang nggak bisa. Nggak bisa. Aku bilang optimis dong ya? Selama kita tidak bangga terhadap diri kita, kita nggak mau memajukan diri kita nggak akan pernah bisa kayak Korea. Karena kenapa aku bisa bilang begitu? Karena masih banyak aplikasi atau perusahaan-perusahaan Indonesia yang besar itu kalau mau branding juga brandingnya pakai orang Korea, pakai BTS, pakai Blackpink gitu. Padahal kita kan juga ada Rosa, ada Agnes Monica, ada siapa gitu. Terus aku berkali-kali tampil bersama K-pop gitu ya di salah satu stasiun TV swasta. Pun
perlakuan mereka ke kita itu lebih buruk daripada perlakuan mereka ke K-pop tersebut. K-pop itu udah kayak raja deh, padahal ini kan negeri kita di negeri sendiri istilahnya digeser-geser Disingkirkan, gitu. Mau ruang tunggu kayak mau apa kayak ya, seolah-olah dijajah ya. dijajah. Terus keterlibatan pemerintah terhadap seni dan budaya Indonesia juga masih kurang. Kalau Korea kan sudah banyak film-film atau musik-musik yang memang dibiayai oleh pemerintah gitu, dan besar, bukan cuman dibiayai tapi juga di blast gitu untuk ke internasional dan jadi besar gitu, dan terbukti mereka bisa menjajah kita, bisa menjajah bangsa lain dengan K-pop dan drakornya gitu. Kita budayanya aja nggak bangga. Kita nggak bangga kalau kita sarapan pakai serabi. Kita nggak pernah bangga kalau kita sarapan pakai minumnya pakai temulawak atau pakai pakai jamu. Kita pasti kalau ada adegan breakfast di sebuah film pasti orange juice dan roti. Betul. Karena itu bukan budaya kita. Kalau di Korea kita habis nonton drakor pasti kita pengen makan tteokbokki, pengen makan ramen, pengen minuman-minumannya kita cari. Nah itu mereka ngedoktrin kita dengan kekayaan mereka itu lewat film, lewat musik, dance-nya, style-nya. Kita ke Korea-Koreaan, kita bisa memperjuangkan dan keluar uang banyak gitu untuk sekedar nonton, bukan sekedar ya, untuk nonton idolanya K-pop gitu. Tapi hal itu nggak terjadi kalau orang Indonesia yang konser kan gitu. Bener-bener. Jadi ya aku bilang nggak akan bisa kalau kita nggak bangga sama yang kita miliki. Ini PR besar nggak sih Teh? PR besar tapi harus bisa sih. Harus Menurut bisa, ya? aku sih, feeling aku bisa sih nanti. Nah, untuk menyelesaikan PR ini Teh, apakah hanya harus seniman yang berkumpul bersatu ya, atau pertamanya harus seniman dulu karena kita yang lekat dengan hal itu kan kita. Tapi pelakunya, kan seniman itu kan bukan cuma musik kan. Apalagi Indonesia tuh kaya raya banget. Kita bisa ada salah satu brand fashion yang sangat amat terkenal di dunia itu pakai batiknya Bali waktu itu. Untuk motif tasnya dia. Untuk koleksi yang terbaru. Kita nggak bangga pakai itu gitu. Kita pasti lebih memilih pakai yang brand-brand luar. Padahal yang brand luarnya aja pakai motifnya pakai batik Bali. Nah, itu baru Bali ya, belum songket, belum segala macem. Nah, itu aku rasa kita akan menjadi bangsa paling kaya kali kalau memang keterlibatan seniman-seniman itunya sendiri dan pemerintah itu match up gitu, ngeblend. Masuk turut campur ya, ikut campur dalam hal itu ya. Ya menarik juga sih Teh tadi masalah minum temulawak ya. Sekarang itu kalau anak-anak muda minum temulawak pasti langsung dicap jompo. Iya, kan gak mana coba sebutin deh film yang breakfastnya pakai bajigur gitu. Padahal kan kalau aku pikir mungkin salah satu contohnya ada apa dengan Cinta 2 ya. Yang tumpuk setumbuhnya itu, terus batik sejauh mata memandang, terus Jogjanya diangkat sehingga ada tur ke Jogja, ibu-ibu, orang anak-anak muda, terus kopi kelatak gitu ya, segala macam, terus sate kelatak sate kambingnya, itu kan berarti bisa. Tapi memang ya itu dia, kita selalu kiblatnya keluar, jadi kayak agak gengsi gitu kalau misalnya mau nge-blow up atau nge-up itu apa yang kita punya gitu. Nah, Tribuners, di belakang layar ya tadi ya Teh Meli ini sempat menyicipin cilok ya. Iya. Ya, sempat menyicipin cilok. Memang sangat secinta itukah dengan produk-produk dari khas Jawa Barat, khususnya Bandung ini? Aku memang perutnya perut lokal, lidahnya lidah lokal, jadi lebih senang makanan-makanan atau jajanan-jajanan yang lokal. Apalagi kalau di Bandung karena aku lahir dan besar di Bandung ya, jadinya ya cilok, cireng, cuanki apalagi gitu ya. Nah, itu makanan-makanan kesukaan aku semua. Ya, berarti tipe. Nah, itu aja kan hal yang banyak dan itu bisa hal banyak yang bisa menghasilkan IP juga gitu. Dari aci aja kita bisa bikin variannya banyak banget gitu. Iya.
luar Cilok, biasa sih. cireng, cimol, apalah pokoknya jeletot lah, apalah banyak banget gitu. Dan Bandung itu yang paling kreatif. Iya, saya orang Sumatera juga cemburu lihat Bandung teh. Iya. Ya, cemburu lihat Bandung dengan aci bisa bervarian makanan dan se-Indonesia tahu gitu ya Iya. tentang Salah makan-makanan satu itu. pencetus yang aku rasa berhasil tuh Maici ya. Maici Maici, ya, keripik Maici itu yang kan level ya, ada level 1 levelnya. itu kan jadi tren. Iya, Tren makanan pakai level tuh gara-gara betul. Maici Dan juga. mendunia ya. Dan dia bukan hanya memperbaiki kehidupan dia dan Hmm. keluarganya, dia juga membuka lahan pekerjaan baru bagi orang banyak kan. Nah, saya mau tanya nih Teh, ini kan kalem aya urang gitu ya. Dan Teh Meli juga sangat mendorong anak-anak muda di Kota Bandung, Kota Cimahi untuk ayo melakukan hal-hal Iya. kreatif. Nah, ngapain Teh? Ini kan orang-orang muda Bandung ini kan sudah cukup kreatif dan terkenal sih di Indonesia orang-orang kreatif. Udah Ngapain? cukup kreatif, Hmm. tapi menurut aku belum besar. Belum Cukup besar. kreatif Jadi, tapi belum besar. jadi mereka agak mager dengan apa yang udah dihasilkan ya. Udah Iya. deh segini aja gitu. Yang padahal pengennya tuh ya gede. Ya kan Iya. contohnya salah satu contohnya kayak Maici. Makanya aku bikin namanya Balat Meli. Balat Meli itu ada Instagramnya Balat Meli. Anak-anak muda siapapun bisa daftar melalui www.kalemayaurang.id. Iya. Nah itu di Balat Meli itu nanti kita ada kelasnya. Nanti aku akan datangkan scriptwriter atau director film atau pelukis atau siapapun itu. Nanti siapa yang tertarik dengan kelas penulisan misalnya, Oke. kita bisa datangkan siapa tahu kan ada penulis-penulis baru yang bisa menjadi scriptwriter, bisa menjadi penulis novel baru apa. Nanti kalau misalnya perlu research untuk mentok di biaya atau apa ya kita bisa perjuangkan itu juga sama-sama gitu. Oke, untuk pelatihan-pelatihan itu gimana tuh biayanya gimana Teh? Untuk pelatihan-pelatihan Jadi apakah digratisin dari Teh Meli? uniknya kita ini sebenarnya insan-insan yang pengen banget berbagi. Jadi banyak banget Mira Lesmana, Riri Reza, semua tuh pengen banget berbagi ke anak muda. Tapi memang gak mereka ada. Mereka mau. Jadi untuk, insya Allah kalau Oke. kita undang untuk sharing ke anak-anak muda dengan senang hati sih. Oke, itu suatu keistimewaan ya Teh ya, di balik nama Meli Guslow ya. Dengan Insya pertemanan Allah. yang Iya, cukup harus luas ya, sangat-sangat luas ya pertemanan. karena ya memang kita kalau bisa mau menjadi bangsa yang besar ya harus selalu melahirkan orang-orang generasi yang setelah kita gitu. Kalau aku sebagai pencipta lagu terus Meli Guslow terus gitu sampai itu ya nggak maju-maju, harus ada Meli Guslow baru. Nah, baik Teh. Masa kampanye ya, masa kampanye dan di media sosial juga masih sangat-sangat aktif untuk berkarya, beberapa lagu-lagu kolaborasi dengan artis-artis lain. Iya. Ngatur waktunya gimana Teh? Ngatur waktu memang untuk bulan dari Desember sampai Februari nanti aku nggak ambil pekerjaan nyanyi. Tapi kalau cuman bikin lagu, karena bikin lagu bisa di mana aja itu masih aku terima. Ini sekarang aku prioritaskan ke pencalekan ini gitu ya, fokus ke sini sampai Februari. Nanti setelah Februari juga akan fokus ke Balat Meli juga. Karena pengen banget gemes gitu, pengen lihat, pengen melahirkan seniman-seniman atau apapun itu dari Bandung gitu, dari Jawa Barat. Oke, baik. Teh Meli kan sudah terbiasa ya masalah kesibukan, kurang tidur atau dan sebagainya ya. Nah, ini kan ada ditambah tugas baru ya, tugas baru, tanggung jawab baru sebagai calon anggota legislatif. Apa nih tips-tips untuk tetap bugar, tetap sehat dan happy aja sih ya. Happy. Aku jalaninnya happy karena aku berangkat dari seorang seniman, jadi pastinya jiwanya ya jiwa orang seniman tuh ya moody, terus kan semuanya mut-mutan gitu. Ya itu yang selalu aku jaga tiap hari sih, moodnya sih. Supaya tetap happy, apalagi sekarang kan terjun ke dunia yang baru gitu ya. Ya harus happy ngejalaninnya. Nah, gimana kacamata dari Meli Guslow melihat pelaku-pelaku industri kreatif saat ini, khususnya dalam seni vokal ya, dalam penyanyi-penyanyi saat ini dan di masa-masa Teh Meli, apakah saat ini tuh mendapatkan kemudahan-kemudahan? Tapi sebenarnya kalau secara kualitas sama aja ya, sama aja, tapi boleh dibilang bagusan yang zaman aku. Kenapa bagusan yang zaman aku? Karena di zaman aku nggak ada mesin editing. Jadi kalau misalnya mau jadi penyanyi harus bisa nyanyi. Kalau sekarang kan ada
ada software edit. Iya. Jadi kalau misalnya nyanyinya cuman bisa nyanyi aja Hmm. pas-pasan, itu bisa diedit. Waktu Bahkan proses sekarang kan ada mixingnya ya AI diedit ya. kan, ada kita bisa ngambil, misalnya aku nyanyi part ini dengan betul, terus si penyanyi yang nanti akan dikeluarkan tuh nyanyinya kurang betul ya, pakai DNA-nya DNA aku bisa gitu. Sekarang banyak banget kemudahan-kemudahan, tapi alhamdulillahnya sekarang juga banyak kompetisi penyanyi kan. Iya. Indonesian Idol, X Factor dan lain sebagainya lah, banyak banget gitu. Nah itu mereka juga di-coaching gitu ya oleh coach yang bagus-bagus, terus mereka juga di voting, jadi masyarakat juga ikut serta. Jadi yang lahir-lahir dari situ sih keren sih, bagus-bagus sih, dan bisa dipertanggungjawabkan. Cuman ya sekali lagi kenapa aku boleh bilang atau bisa bilang lebih qualified di zaman aku, karena zaman aku tuh untuk masuk ke sini nih kayak ke Tribun News aja nih, itu susahnya minta ampun gitu. Kita ada beberapa majalah yang memang dia hanya mau mewawancara penyanyi yang menurut dia bagus. Bagus. Tapi kriteria menurut dia bagus itu yang gimana gitu. Apakah yang seperti luar negeri apa-apa itu ya sangat subjektif gitu. Susah jadinya. Kalau sekarang kan ada media sosial. Media sosial ya kita nggak perlu yang wawancara, nggak perlu apa, kita blast aja, bahkan kita bisa pakai buzzer gitu ya, kita bisa bayar buzzer. Jadi sekarang itu banyak musik-musik, lagu-lagu, penyanyi-penyanyi, band-band yang besar di platform di YouTube gitu, puluhan juta yang nonton, tapi kita tanya ke Mbak gitu, tanya ke siapa, tahu nggak si A, yang mana ya gitu. Tapi paling lagunya yang ini yang mana ya, dengar oh yang ini gitu. Nah kalau dulu kan taruhlah kita misalnya Chrisye gitu, semua orang pasti tahu, nggak ada yang nggak tahu. Oh sekarang ya itu, jadi memang harus tepat dan pinter dan cerdas untuk memakai media sosial yang sangat memudahkan sekarang ini. Baik, Teh, dalam berkarya ya, kayak tadi Teh Meli bilang bahwa pada zamannya Teh Meli nih awal-awal berkarya itu sering mendapatkan ditolak oleh beberapa media untuk wawancara, nggak segampang sekarang lah gitu. Emang pernah? Pernah. Oh pernah. Pernah. Band aku Potret tuh pernah nggak masuk kriteria diwawancara oleh sebuah majalah gitu. Ya kita album berikutnya baru bisa. Jadi sesusah itu gitu dulu. Karena nggak bisa karena label, kedekatan label dengan media tersebut terus bisa, nggak bisa. Karena yang mewawancaranya juga sampai saat ini memang boleh dibilang ya sebagai kritikus musik ya gitu ya. Oke, artinya pernah ya seorang Melly Goeslaw juga pernah merasakan penolakan gitu ya. Ditolak label aja aku sebelum masuk sebelum Potret itu akhirnya bisa mengeluarkan album, aku ditolak banyak label. Oke, Teh, saya penasaran nih. Mulai awal berkarya ya sampai di tahun 2023 ini. Pernah nggak sih atau di tahun berapa nih Teh Meli sudah mulai bermedia sosial dan mendapatkan kritikan-kritikan dari netizen yang kalau media sosial ya ketika ada media sosial pasti kita harus langsung ikutan. Langsung masuk ya. Ikutan. Tapi kalau yang namanya kritik itu ada atau nggak ada media sosial, kritik pasti tetap ada aja. Tapi bentuknya berbeda-beda mungkin ya. Ya kita mah kalau aku khususnya ya aku termasuk orang yang agak nggak pakai spion kalau nyetir, nggak lihat kiri kanan gitu. Aku lurus aja sepanjang itu aku berkarya ya aku lurus aja. Oke. Teh Meli, dari segi logat ya, dari makanan-makanan yang kesukaan ya, ini udah Sunda banget ya. Tapi dari namanya saya mungkin masih banyak nih Tribuners yang belum tahu nih, Melly Goeslaw ini nama panggung atau memang nama? Goeslawnya kan family name. Family name. Karena kan papaku Melky Goeslaw itu Ternate ya, Buli. Ternate. Buli. Tapi aku dan keluargaku semuanya lahir di Bandung dan besar di Bandung. Wah, udah Bandung banget ya. Bandung pisan. Saya mau berbahasa Sunda takut saya yang salah. Gitu, Teh. Oke, Teh. Kita udah hampir setengah jam ya ngobrol-ngobrol ya. Nah, menurut data ya, Teh Meli itu kan akan bertambah nih usianya di Januari nanti. Ya, bertambah di Januari nanti dan akan mengikuti kontes politik di Februari nanti.
apa ya, harapan-harapan dari Teh Meli untuk industri musik tanah air, untuk kondisi masyarakat saat ini khususnya di Kota Bandung dan Kota Cimahi setelah nanti perubahan kepemimpinan, perubahan calon-calon dewan itu seperti apa Teh? Aku sih simpel sih sebenarnya sih, sebagai manusia aja kali ya, sebagai manusia itu udah mencangkup semuanya ya, penyanyi, Iya. ya komposer, ya mungkin nanti insya Allah jadi politikus juga. Iya. Ya sebagai manusia pengennya tetap berguna untuk manusia yang lain, terus aku bisa meningkatkan kualitas hidup aku dan keluarga aku sehingga bisa membantu ini ya, apa namanya, membantu kehidupan berkesenian aku, membantu seniman lain juga. Dan yang tidak kalah pentingnya ya seperti yang tadi aku bilang, perjuangan-perjuangan yang aku perjuangkan dari 13 tahun yang lalu, mudah-mudahan bisa aku perjuangkan sampai tuntas sebelum aku nggak ada, sehingga ahli waris aku, anak cucu aku bisa menikmati hasilnya. Untuk anak-anak muda nih Teh, pesan-pesan penyemangat yang sering-sering galau, yang diputusin langsung Ya, kalau yang sering galau dengerin lagu aku aja. sering galau. Pokoknya anak muda itu karena masa depan bangsa kita kan ada di tangan kalian juga. Jadinya jangan menjadi anak muda yang hanya sekedar umurnya muda aja gitu. Lakukanlah banyak hal, lakukan banyak banget untuk negeri ini. Dari berbagai bidang yang kalian tekuni, yang kalian kuasai, harus bisa menjadi orang yang bisa berkontribusi untuk negeri ini. Dan ingat, lahan pekerjaan itu juga ada di tangan kalian. Jadi pergunakan apapun yang ada sekarang dan di kemudian hari akan makin canggih, platform makin canggih, teknologi makin canggih, harus bisa memakainya juga sebaik-baiknya sehingga menjadikan sesuatu yang baik untuk negeri ini. Baik, anak muda jangan usianya aja yang muda ya. Iya. Harus semangatnya juga muda. Teh Meli aja lebih muda dari anak muda ya. Oke, terima kasih Teh Meli untuk waktunya. Makasih, selamat aku menikmati makasih banget. kulineran Bandung lagi ya. Iya, thank you. Nanti bagi-bagi ciloknya Teh. Siap. Oke, Tribuners, itu tadi perbincangan saya dengan Meli Guslow, calon anggota legislatif dari Partai Gerindra, khususnya dari Dapil 1 Jabar, Kota Bandung, dan Kota Cimahi. Saya Daniel Damanik, sampai jumpa pada program selanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.